Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sistem UBI dapat menjadi langkah yang efektif untuk diimplementasikan di suatu negara. Saya, sebagai tim proposisi, tentunya memiliki argumen yang lebih logis untuk meyakini bahwa sistem UBI dapat menjadi kunci dari permasalahan ekonomi yang ada. Pertama-tama, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa hal. Pertama, terkait sistem UBI atau Universal Basic Income. Hal tersebut merupakan suatu konsep di mana adanya program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap minimum kepada seluruh anggota masyarakat tanpa syarat yang spesifik. Kedua, terkait kesetaraan ekonomi adalah kondisi di mana setiap orang tanpa memperhatikan golongan dan kedudukan. Jadi tidak adanya penilaian atau penglihatan terhadap orang-orang dengan golongan yang lebih kaya, orang yang lebih miskin, orang dengan kedudukan seperti orang bos ataupun orang dengan karyawan akan mendapatkan pelayanan, kesempatan untuk bekerja dan pendapatan yang sama. Jadi tidak ada yang kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada kedudukan yang lebih rendah. Semuanya sama merata. Dengan demikian munculnya teknologi dan sistem yang menggantikan pekerjaan manusia, meningkatnya tidak pasti masa depan pekerjaan dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin. UBI dapat menjadi solusi yang dapat diperdebatkan. Saya di sini akan meyakinkan bahwa UBI dapat memperhalus pendapatan kekayaan ada setiap masyarakat. Pertama, argumen saya terkait sistem UBI akan membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan menyediakan penghasilan dasar kepada semua individu tanpa memandang status sosial atau pekerjaan mereka. Ini akan membantu untuk secara lebih merata membagi kekayaan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. UBI atau Universal Basic Income dapat menjadi lebih efisien dalam redistribusi kekayaan karena meminimalkan biaya administrasi yang terkait dengan program kesejahteraan yang kompleks. Dibandingkan dengan program bantuan sosial tradisional yang memungkinkan birokrasi yang rumit untuk menentukan kekayaan dan juga pembayaran, UBI menawarkan pendekatan lebih sederhana dengan pembayaran langsung kepada semua individu. Jadi dengan sistem UBI ini kita dapat menggantikan bansos yang dapat menjadi pengaruh ataupun faktor-faktor adanya korupsi yang ada. Kedua, terkait peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih terjamin. Sistem UBI atau Universal Basic Income akan memberikan akses yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan, kesehatan, dan tempat tinggal. Hal ini tentunya terutama sangat penting bagi individu ataupun keluarga yang rentan atau tidak mampu secara finansial. Dengan demikian, UBI dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Selain itu, akses ke pendidikan dan kesehatan lebih terjamin. UBI atau Universal Basic Income dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan dengan memberikan sumber pendapatan tambahan yang stabil. Ini dapat membantu dalam meningkatkan tingkat literasi, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan di masyarakat. Argumen saya yang terakhir terkait stimulus ekonomi. UBI dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi karena individu akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dinamis dan inklusif melalui peningkatan ekonomi konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. UBI dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua individu yang meraih keuntungan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Lawan UBI mungkin menyatakan bahwa implementasi UBI akan memerlukan biaya yang sangat besar dan sulit untuk dibiayai oleh pemerintah. Mereka mungkin berpendapat bahwa pemerintah harus menaikkan pajak yang lebih signifikan untuk mendanai adanya sistem UBI ini atau Universal Basic Income. Namun, hal tersebut dapat dikemukakan bahwa biaya implementasi UBI dapat dikompensasi oleh potensi pengurangan biaya administrasi dari penghapusan program-program kesejahteraan yang rumit dan pengurangan birokrasi terkait. Selain itu, UBI dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam pembentukan peningkatan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas yang dapat memperbaiki kondisi fiskal jangka panjang. Tentunya di banyak negara, kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin semakin meningkat. UBI itu sendiri dapat menjadi fungsi sebagai alat
untuk mengatasi tantangan ini dengan memberikan sumber penghasilan yang stabil kepada mereka yang mungkin terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Kedua, tim lawan mungkin akan mengatakan atau berpikiran bagaimana jika UBI yang terimplementasikan dapat membuat kalangan orang yang bergantung pada gaji UMR atau gaji-gaji dasar akan kehilangan motivasi untuk bekerja. Jadi kurangnya insentif untuk bekerja. Nah, jadi kurangnya produktivitas hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau industri untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan fasilitas dan insentif di tempat kerja untuk memotivasi karyawan. Hal ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan karyawan, peningkatan fleksibilitas kerja, atau pemberian insentif tambahan seperti tunjangan kesehatan, pelatihan, dan peluang untuk promosi. Kedua, jikalau solusi kurang kuat, maka perusahaan masih dapat memberikan gaji dan tunjangan tambahan kepada karyawan yang kinerja dianggap berkinerja baik atau memiliki keahlian khusus. Ini dapat memberikan insentif tambahan bagi karyawan untuk tetap bersemangat dalam pekerjaan mereka. Jadi tidak adanya pengurangan produktivitas pada suatu perusahaan ataupun industri. Dalam kesimpulan, mosi ini meyakini tim proposisi bahwa pemerintah harus mengimplementasikan sistem basic income atau universal basic ataupun UBI sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, merupakan langkah yang dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan. UBI dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, meratakan kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam argumentasi saya tersebut, UBI ditunjukkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat membantu memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi dan dengan memberikan pendapatan dasar kepada semua individu tanpa memandang status sosial ataupun pekerjaan mereka. Selain itu, UBI juga dianggap sebagai stimulus ekonomi yang potensial dengan meningkatkan permintaan konsumen, merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memicu inovasi. Dengan demikian, implementasi UBI dapat memberikan dampak yang positif secara ekonomi, sosial, dan politik, serta dapat menjadi langkah strategis yang signifikan dengan upaya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, terakhir, argumen saya, tentunya saya sangat puas dan yakin bahwa argumen saya dapat menjadi pertimbangan yang kuat untuk menyetujui adanya sistem UBI ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya Vincent, terima kasih.